Sinyal lancar kan, sinyal HP hari ini mah ada dibatasi. Hmm, Wifi. Anak karek opatan arasuk teu. Ieu ngadaguan arasuk. Arasuk kana juk. Eta jang nge-share tampilannya. Kecuali kalau nggak ada kuota ya nggak apa-apa. Bandungan we eta slide eta. Wah, keren ya. Make mau analog. Baik, kita mulai. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Sebagai pengantar kita pada sore hari ini, kita akan membahas tentang teologi ingkar sunnah yang ada di buku saya Islam Tanpa Sesat. Dan ini pada awalnya istilah ingkar sunnah di Indonesia rame tahun 80-an. Merujuk pada kelompok Nazwar Syamsu yang menyebarkan gerakan pemikiran menolak sunnah dan punya Al-Quran terjemahan juga. Ya, Al-Quran terjemahan itu juga isinya mengarah pada penolakan pada eksistensi sunnah. Tapi ditelusuri dari berbagai literatur, saya tulis di tulisan itu ada Abu Royah, ya, ada Alois Sprenger, William Muir, Goldiher, Yosef Shah, dan di Indonesia ada Harun Nasution serta antek-anteknya. Mereka juga sama hakikatnya sebagai kelompok ingkar sunnah. Bahkan kalau ditarik dari awal, kata Syekh Mustafa As-Sibai yang kitabnya Difa' Anis Sunnah, membela sunnah,
kelompok Inkar Sunnah itu sudah ada sejak awal Islam, yaitu Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan sekte-sekte lainnya menyimpang dari Ahlus Sunnah. Kemudian dikuatkan oleh orientalis. Nah, orientalis ini nanti masuknya di eh, rasionalisasi tentang sanad. Nanti mungkin kita sampai pada pembahasan ini lah. Sudah beres ilmu hadis ini. Oh, istilahnya apa ya? Selalu kalau istilah dari Yosef Saif. Kemudian duplikasi ya, lihat tokoh-tokoh semacam Abu Royah, Ahmad Amin, dan sejak awal kelompok Inkar Sunnah ini sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Maka beliau terkenal dalam sejarah dengan gelar Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah itu pembela Sunnah. Kemudian di masa modern ada Mustafa As-Sibai dengan kitabnya Difa' Anis Sunnah. Kemudian Mustafa Azumi, ya ini disertasi beliau, study in the early study hadis, literatur hadis in early Islam. Kemudian di Suqorodawi dalam kitab As-Sunnah Kaifa Nata'amal Ma'asun. Kalau Mustafa Sibai termasuk juga kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islam. Ini kitab-kitabnya mudah diakses PDF. Misal bisa macana. Bisa macana mau ulasan lagi lupa. Lalu Ajaj Al-Khatib kitabnya Ushul Hadis. Di rumah saya semuanya ada. Jadi meskipun istilah Inkar Sunnah istilah Indonesia, tapi pemikiran-pemikiran kayak ini dari dulu sudah ada. Jadi ini kita merujuk istilah nomenklatur Inkar Sunnah dari mana? Dari zaman bahula, kan Quran Sunnah saya pakai. Bahkan mereka yang dikategorikan Inkar Sunnah dalam tulisan ini pun mereka sebetulnya mengakuinya tetap Quran Sunnah. Kan kenyataannya Inkar Sunnah, dan itu pertama kali dirumuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ini ragam pemikiran Inkar Sunnah. Yang pertama, menolak hadis secara keseluruhan karena tidak mempercayai sistem isnad. Jadi meragukan hadis sebagai sumber Islam, hanya Quran saja. Yang kedua, ada yang agak mending menolak hadis ahad. Ini mah diantaranya kelompok HTI. Saya pernah ngisi kajian dulu 6 atau 7 tahun yang lalu di Bio Farma, dan saya sesudahnya dikasih tahu ketua DKM-nya aktivis HTI. Dulu saya masih ingat membahas ya, kaitan yang Natal, membahas tentang Nabi Isa dalam hadis. Bagaimana hadis-hadis tentang Nabi Isa. Di buku saya kan yang Ar-Risalah jilid 2, saya banyak tulis. Intinya bahwa Nabi Isa itu nanti di akhir zaman akan turun di masa khalifah yang adil. Saya bahasakan Khalifah Al-Mahdi. Sebut Imam Mahdi mah bisa Siriwut, ya, di Bandung belah itu yang melihat hadis-hadis Imam Mahdi Doi. Padahal hadis-hadis Khalifah yang adil di akhir zaman banyak. Yang nanti di zaman itu akan dihancurkan salib, kemudian Yahudi ditumpas, Ya'juj Ma'juj dilawan. Yang intinya di zaman Nabi Isa turun itu di keadilan terakhir ya, yang akan dicapai oleh penduduk bumi dan puncak. Karena sesudah itu semuanya diwafatkan sehingga tersisa hanya orang-orang kafir dan kepada mereka terjadi kiamat. Tuh.
langsung mancung. Ustadz, dalam eh, ini kan akidah tentang akhir zaman. Akidah itu dasarnya harus kuat, tidak boleh yang labil, tidak boleh yang hanya praduga. Sedangkan hadis itu kan praduga karena hanya seorang dua orang. Padahal sahabat Nabi itu banyak gitu. Jadi ketika hanya datang di satu orang dua orang, ini tidak kuat. Jadi kita jangan menguatkan sesuatu yang tidak kuat. Akidah itu topangannya harus kuat. Tina pertanyaan lagi, Ustaz, ya jika orang HTI wae gitu. Karena saya kan zaman mahasiswa interaksi dengan HTI, dengan eh, kami, PMI, eh, PMII, ya, 5 persis. Dan maksud saya HTI di zaman saya mahasiswa sedang ada di puncak dan kami itu kan di puncaknya zaman Fahri Hamzah menggulingkan Soeharto 98 99. Saya kan kuliah 2002, jadi di luhur-luhur area mustari Arab ya, area nama dulu 5 persis lantaran nggak gantel jeung Jokowi. Punten beli 5 persis itu tergagang tamar wage diakomodasian ke Riau, duit di mana setelah mulai duit coba. Jadi eh, saya paham betul ya logika-logika gema pembebasan deh, gerakan mahasiswa pembebasan itu mahasiswa HTI di IAINT dan di seluruh Indonesia. LDK itu terbelah dua, ada BKLDK, ada FSLDK. Yang BKLDK mah dikoordinir ke barudak kami PKS. Mun FSLDK mah dikoordinir ke barudak HTI. Wah, terjadi di kampus di masjid kampusnya karena riwe para masalah masuk sistem atau tidak, ya masuk sistem kafir atau tidak, itu wacana zaman saya kuliah begitu ya. Eh, HMI sudah larut dengan penguasa saat itu, kemudian PMI juga sudah larut dengan penguasa sebagaimana sekarang HMI PMI sekarang, atau sebagaimana 5 persis sekarang. Dan katingali nyata kan umrohun sana umrohun orang Kristen karena Muhammad Listianto Sigit Prabowo pakai Muhammad cina dan ngadukung persis jadi orang Kristen. Nah itu jadi saya paham nih, wah si bapak mau jadi orang HTI beresnya betul saja. Dibagi orang HTI itu kenapa tidak boleh merujuk hadis ahad, karena hanya orang jahiliyah yang merujuk pada bukti-bukti yang meragukan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Di ayat berikutnya eh, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Jadi kata mereka hadis itu dzon, meragukan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dzon itu tidak akan mencukupkan pada kebenaran sedikit pun, nggak bisa, tidak akan kuat. Kemudian yang ketiga, jika sesuai dengan Al-Quran, cek akalnya pakai, kalau tidak tinggalkan. Dan ini sebetulnya ada di guru kita Hasan dan sangat eh, dimengerti kalau Hasan punya pendapat seperti ini karena beliau merujuknya ke Rashid Ridho. Rashid Ridho itu memang di antara yang dikritik oleh Mustafa Azumi sebagai bagian dari inkar sunnah. Tapi kalau menempatkan guru kita Rashid Ridho sebagai inkar sunnah itu terlalu kasar. Mungkin karena beliau-beliau kurang paham wawasan pemikiran sunnah di zaman ini. Jadi memang kalau kita lihat Ustaz Abdurrahman sendiri
dalam buku-bukunya tentang hadis, ada di recik-recik dakwah, ada di perbandingan mazhab, ada ketika membahas hadis merujuknya atau dalam menempatkan hukum Islam ya atau bahasa Sunda merenahkan hukum dina agama. Buku-bukunya di rumah saya dulu ada tuh kayak itu merujuknya A2 As-Sunnah An-Nabawiyah tulisan Rasul itu. Dan Rasul itu punya teori. Jadi untuk menimbang sunnah ini benar atau salah, bandingkan dengan Al-Quran. Teori itu merujuk ke Aisyah. Dan Aisyah tentu memakai teori itu untuk hadis-hadis yang menurut beliau meragukan. Tapi kalau untuk hadis-hadis secara umum tidak. Ya contoh sederhana. Yang ditolak oleh guru kita itu hadis badal haji, badal sahur. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wala taziru waziratu wizra. Tapi kan Aisyahnya sendiri nggak menolak hadis itu. Aisyah sendiri menerima hadis badal haji, badal sahur. Jadi maksud saya, meski Rasyid Ridho termasuk guru-guru kita ya eh, menjadikan Quran sebagai barometer kehujahan sunnah, tapi kasusnya beda. Aisyah itu menjadikan Quran sebagai pemutus sunnah ini benar atau tidak untuk sunnah-sunnah yang diragukan, bukan sunnah-sunnah yang pasti Bukhari Muslim gitu. Meski tentu dalam beberapa hadis pun Aisyah diketahui begitu, tentu untuk hadis-hadis yang menurut beliau meragukan. Eh, dan untuk itu pula kenapa guru-guru kita termasuk Syekh Rashid Ridho punya madhab demikian, karena mereka meragukan hadis-hadis sahih itu. Yang pemikiran guru-guru kita ini diprotes oleh Ustadz Usman dalam sidang Dewan Isbah tahun berapa ya? Ada dokumentasi tulisannya di sana. Cuma kurang yang anu teh tulisan teh loba teh. Ada satik jeung teh. Cuma eueuh teh anak ulang tuh lantaran nya loba teh. Ada yang teh mah ulang teh lantaran eueuh teh. Mananya dari dia ya. Aku, oh tak ya metode kritik matan hadis. Ini tahun 2009, 16 tahun yang lalu.
Nah ini adwa ala sunnah an-nabawiyah tahun 2006. Ini foto nomor 15. Penulis menyaksikan dan mendengar langsung pernyataan beliau tersebut dalam sidang Dewan Hizbah 2 April 2006. Pesantren Persis 50 Istiqomah Lembang. Pernyataan Ustadz Usman penulis kutip secara tidak langsung. Jadi ini Ustadz Usman mengkritisi rumusan dalam eh, Turukul Istinbat Doa Nisbah termasuk dalam Al-Hidayah Ustadz Aceh. Hadis itu ada yang sahih sanad, doib, matan, ada yang sahih, ada yang doib sanad, sahih, matan. Padahal sanad teh kan sandaran, sandaran teh pondasi lah. Mun pondasi rusak, ngerusak bangun. Jadi kalau sanadna doib, pasti matan lagi dulu. Gak mungkin sahih matan. Sahih matan teh lamun aya sanad lain anu sahih. Ya mun sanadna kabeh doib mah bangunannya hancur mungkin aja. Sebut sanad itu kan sandar, isnad itu. Lalu kalau sanad sahih ada doib matan mustahil. Ketika sanadnya bagus, sandarannya bagus, atasnya juga bagus. Sanad sahih itu bahasa Ustadz Usman pasti diterima nanti ku nabi ka sahabat sahabat musarole di nabi ka para sahabat sahabat ka para tabiin sarole tabiin ka para ulama nu sarole nu palitan nu jala rujur mau mungkin ngabohong nepi ka Bukhari Muslim mun nya eta hadis dhaif belegug Bukhari Muslim buat ngariwayatkeun hadis eta mun nya eta hadis dhaif matana make jeung diriwayatkeun ku sahabat mennya eta matan hadis doib piraku sahabat teu protes teu mempertanyakan nah Rasul kieu piraku lamun eta hadis doib piraku tabiin teu apaleun eta matan doib lamun nya eta matan teu bertentangan Al-Qur'an piraku Imam Muslim teu nyahoan eta bertentangan Al-Qur'an mun nya matan teu bertentangan Al-Qur'an piraku nabi deuk ngalawan Qur'an itu logika gitu. Jadi kalau sanad sahih matan pasti sahih. Cuma memang bagaimana nanti menempatkannya, memfikihkannya. Nah, fikih ini yang nanti berbeda. Tapi tetapnya Persis meskipun mengkritisi rumusan Hasan yang itu, secara fikih nama belum banyak berubah. Jangan mewani ngalengkahan guru dalam semua hal. Itu kan berarti Persis selamanya terkungkung dalam taklid nggak juga. Contoh yang sering saya contohkan, baheula lebaran yang Ramadan Persis pasti sore jeung Muhammadiyah, beda aja pemerintah. Lantaran judul jelas. Jadi cek Persis awal bulan teh teu kudu ngadaguan katingali. Nu penting geus aya. Tapi Persis sejak zaman Ustaz Sidik Amin ya, dikuatkan ku Ustaz Usman, ku Ustaz Aceh berubah. Dia menjamu Ustaz Abdurrahman lebaran teh sarua jeung Muhammadiyah beda jeung pemerintah. Mun kadikeun nama sarua jeung pemerintah beda jeung Muhammadiyah. Nah, bikin kacep orang Muhammadiyah ya teman-teman saya. Eh, ketika saya ini gimana mau deh kok satu-satunya si alam dunia dan masa alam dunia izin beda make ruya. Ya kan dulu sama Persis, kenapa Persis senang mundur? Gara-gara ditinggalkan sama Persis jadi sendirian. Nah, itu bukti bahwa sangat mungkin ya ada perubahan. Termasuk yang sering saya jadikan dari politik
bahwa mah konsisten amar ma'ruf nahi munkar aya nama kaboge cadel. Masalah Jeli Roger lagi dulu komentar temenan nggak usah kira aku tuh menang kritik pemerintah. Tak Jeli Roger mah cen ieu makar makar memang dek ngaderi ke negara nu ngaranna One Piece. Kan gitu PKI pugu deka ganti ideologi negara tina pacar saja jadi komunis man gitu ISIS kaharti Syiah kaharti dek ganti ideologi negara jadi radikalisme Islam jadi Syiah One Piece naon ideologi One Piece mah ada mah kritikan ya kritikan santuy ini embong dikritik teh pemerintah hari tahun kurang cicing disita kurang usik dipajang di kudu kumaha ayo orang nganggur tadi pangnya gawe geus gawe dipajang boga harta dicicingkeun disita lalu sing aing malah jadi kerame ya, berbagai grup oke. Nah itu ya jadi kita kembali kenapa Hasan punya pemikiran seperti ini kalau dilihat jejaknya karena ikut tren dari Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho itu ikut tren pemikiran modernisme di Mesir saat itu ya termasuk Syekh Al-Ghazali yang saya tulis itu ya di-sharekan punya dia mendengar rumah main share orang menulis nice nah, pada itu Panglima RTF ya kembali ke yang nomor tiga ini Aisyah oleh para ulama hadis sudah sepakat dinilai keliru untuk sesat. Jadi mun Aisyah dinilai keliru, kita pun menilai atau saya lah bisa yang tembung. Saya menilai Hasan juga keliru. Sudah beraman keliru ketika menimbang hadis pakai Al-Quran. Padahal logika sederhana piraku Nabi ngelawan Quran. Gak mungkin kan Nabi melawan Quran. Mah beberapa akal urang. Akal orang yang mempertentangkan Quran dengan hadis. Makanya di sini jika sesuai dengan Al-Quran menurut akalnya, itu yang menurut Al-Quran, menurut akal. Hadis digunakan, jika tidak maka ditinggalkan. Contoh yang Aisyah itu satu ketika dia memprotes hadis yang akan memotong sholat. Kalau kita sholat, tuluy teu make sutro, anu ngaliwat hareupeun urang, maka pahala sholat kita terpotong. Terpotong itu bukan batal. Oleh tiga perempuan, keledai dan anjing hitam gitu. Iya Bukhari Muslim. Lalu Aisyah masih diriwayat Bukhari diriwayat yang protes. Menawai cenah kami disodorkeun yang anjing, yang keledai. Tapi protes Aisyah itu karena beliau tidak tahu hadis itu. Yang jelas hadis itu sahih dan para ulama menilai Aisyah keliru. Dan jelas memang begitu hadis di buku Maram itu dicoret ayat hadis itu bahwa eh, kalau kita sholat kaliwatan kulit tilu eta pahala sholat kita berkurang mun anak sholat agis ngaliwat aman sholat anak agis doraka di hadis niki lebih ada nantung 40 naon yang minimal 40 menit daripada ngaliwat mungkin daguan 40 menit mabar kalau saya guru gusu deh kamu tuh ngaliwat dan semua
Yang kedua, protes Aisyah terhadap hadis mayit akan disiksa dengan sebab tangisan keluarga. Imam Bukhari sudah memberikan uraian lengkap ya, dan saya sudah banyak lah tulisan saya seputar itu. Jangan mendina atau baca mah judulnya perdebatan Aisyah dan Umar. Lain, tak judulnya tak dibalik. Lain Abu Bakar ini. Tak ya. Lain. Lain. Tak ya, perdebatan sahabat dalam fikih hadis. Ya bisa diceknya, bisa disna. Yang bisa nganggap anak ngacapuruk tepugu. Ya, semua yang saya bahas, saya usahakan sudah pernah saya tulis. Itu ada, jadi ada guru cek Prof. Alatas dia mengajarkan apa yang sudah dia tulis. Di orang mah kita nulis ke mahasiswa. Pakai ngaran di jurnal ke dosen nulis mahasiswa. Biadab unggul lah dosen-dosen biadab. Jadi di hadis ini jelas mayit itu bakal disiksa karena tangisan keluarganya. Aisyah protes. Kata Aisyah, yang bakal disiksa itu orang kafir dan bukan bakal disiksa ditambah siksaan. Orang kafir mah dicercerikan, tidak dicercerikan pasti disiksa. Lalu dicercerikan lebih-lebih. Jadi Aisyah itu kasusnya ketika ada tetangganya Yahudi yang meninggal dunia ditangisi oleh keluarganya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti disiksa dan ditambah lagi siksanya gara-gara ditangisi keluarga. Sebetulnya hadis Umar Soli, hadis Aisyah Soli. Hadis Aisyah mah konteksnya orang kafir memang benar begitu. Hadis Umar mau umum termasuk buat orang Islam. Dan kata Aisyah kan bertentangan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Cek Imam Bukhari henteu. Lantaran ayat-ayat Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi kalau di keluarga yang nyengcerikan ini nuduhkeun berarti si pemimpin keluarga teu ngajarkeun balik. Tapi dinya disiksa. Dalam konteks itu dia disiksa. Tapi kalau dia sudah mengajarkan, sudah mewanti-wanti, anggar kena ini yang cerikan ketika dia meninggal dunia, tak karena itu mah wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi dikompromikan Quran jeung hadis teh tong dipertentangkan. Begitu penjelasan para ulama hadis terkait hadis agar tidak ada yang diingkari. Maka ya istihad guru-guru kita yang nomor 3 ini juga saya pribadi berani eh, menolaknya. Tapi bukan berarti menuduh guru kita ikat sunnah. Tadi itu keliru, keliru dalam memahami hadis karena dipertentangan dengan Al-Quran. Contoh badal haji, sepupu gitu. Bisa-bisa. Datang Al-Quran. Wa alaisal insani illa masa. Iya, kecuali badal haji. Kan masing-masing orang dapat pahala dari apa yang dia usahakan. Iya, kecuali badal haji. Tinggal nambahan kecuali mesej. Begitu di hadis. Kecuali badal saum. Mana di hadis lagi sorry Bukhari Muslim. An mata walai siam soma anhu waliyun. Mesej. Kecuali itu. Ini si kieu lah. Kan hadisnya sorry. Seorang orang tua diistimewakan di surga.
bari teu pernah boga amal hadis. Ketika ditanya apa? Di satu riwayat, karena anak kamu belajar Quran, hafal Quran. Nah, itu urang mah teh kan sok dijadikan ajang lebaynya. Kamari anak bahasa kacik aja, kok anak jadi 100 wisuda cik aja. Eta teh wis dipanggilan gitu teh. Oh, terus si Ustad nanti Ustad Us, ya. Us Hendrik mantan ketua PD Pemuda Garut. Anak penana 10 tahun dapat harus harus. Wahai ayah, wahai ibu jol, taruh di panggung teh. Si area orang tua teh dipisahkan. Jadi aya orang tua di ruangan ieu, aya orang tua di ruangan itu. Aing dipisahkan nu di ruangan ieu seorang tua anu santrina di wisuda tapi nyalapur ka kolotna coruri ka gitu. Ya saripin ilham baheula. Curikan, curi kolotna curi, budakna curi. Geus kitu teh beres puisina nararek deui ka panggung. Mohon di pasaran lain mah wisuda nanti kan si anaknya memakaikan mahkota kepada orang tua. Makanya ya hadis di orang tuanya itu disambut, diistimewakan sampai dipasangkan mahkota surga. Kenapa? Karena dulu mendorongnya di akhir waladi kemaguran itu bukan menghafal Quran saja, mendorong anaknya belajar Quran. So, Bapak Agis, majigi da can pati alus, pomo apal Quran. Jojol ke di surga menang mahkota rugi. Sadaris loh Ustad. Bapak Agis sudah Ustad. Jojol menang gara-gara ngadorong Agis pikir diajar Quran. Sopan rugi mengukur rugi teu adil Gusti Allah teh. Nu capena budakna adu belajar hayang tasmi teh. Aya nu meunang da bapana jika kitu. Jika hadis sedekah jariyah, sedekah jariyah ilmu yang dimanfaatkan teman arti amal kurang tapi nu katilu anak solih yang mendoakan pan di pasaran oge teu kabeh bapana saroleh tapi budakna saroleh ngadoakeun nepi moal kakolot itu kan salah satu contoh ya. Jadi ada amal orang lain berdampak buat dia padahal bukan. Jadi transfer amal itu ada sepanjang yang dibenarkan oleh hadis, oleh syariat. Tapi lah mengirimkan Yasin kan muat mah sorry we. Sorry ye. Kata mah harus ngadoi gitu. Jadi orang tong gara-gara filosofi nolak Fadilah Yasin tumpas keluar kabeh sakopet daun kan nggak bisa. Jadi kita tetap patokannya sunnah. Nah, ini yang nomor 3 ini pekerjaan orang-orang modernis atau kalangan pembaru yang kalau bagi kita liberalis kan nyampur awe buru orang aya saeutik nu ieu. Ini saya masih ingatnya tah salaki nama ku ana diarahkeun naliti hadis ahad nomor 2 istri nama diarahkeun naliti nomor 3 ku ana ayeuna 2 nana di Cianjur di Kamari Gempa Cipanas kan pasaran Cipanas mah nginupna ka Pasarian 27. Nah muridna karunya nu kelas 3 sanawiyah eunang genep nu kelas 2 hiji nu kelas 1 3 jadi dek ngadirikeun kan minimal kudu sabaraha kudu 15 can 15 entak nginep entak ayeuna ge nu genepan teh ujiannya di situ absen itu mudirna salakina guruna istrina da salakina bari dagang nah paye orang Cianjur orang Cipanas dan pintar nama istrinya dan itu istrinya itu dulu ketika bikin penelitian tentang hadis wah dalus dina public speaking pinter saya langsung tanya berarti Hasan inkarsu ya enggak tuh Ustaz Hasan mah tokoh Persis alusuna banget itu kenapa dimasukkan di nama kalamannya nomor 4 nomor 4
Emang Hasan begini? Sok ya tadi datang. Oh ya gimana tuh urusannya? Ya banyak tuh kritik. Pak guru tuh nanau. Ya, biar gak taklid. Tapi saya nggak berani. Sampai skripsinya. Masalah kita tadi nah, kali itu nomor 2 skripsi. Ini contoh pemikiran Ingkar Sunnah. Harun Nasution ini dia yang jadi rektor UIN di zaman Munawir Sajali dan mengubah kurikulum IAIN yang asalnya berkiblat ke Timur Tengah menjadi berkiblat ke Barat. Pemikirannya Harun Nasution. Dan dia curhat di buku 70 tahun Harun Nasution, di buku Milad 70 tahunnya bahwa dosen-dosen senior marah kepada ya Haji Bafadol, anak itu tahu. Dia sendiri yang curhat. Dosen-dosen senior marah karena mengarahkan kiblat. Apalagi Pak Rasidi yang saya jadikan bahan disertasi saya, basis penelitian disertasi saya. Karena Pak Rasidi yang membawa dia ke McGill. Dia Harun Nasution ini S2-nya di McGill, S3-nya di McGill. McGill University Kanada itu dulu mengadakan kerjasama dengan Menteri Agama untuk menguliahkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia S2 S3 di Kanada. Di antaranya guru kita Prof. Dodi Esu. S2-nya di McGill. Termasuk guru kita Endang Saifuddin Ansori sama itu S2-nya di McGill. Itu karena ada kerjasama antara pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia. Zaman Soeharto mah kan pemerintah itu kiblatnya ke barat, ingin liberalisasi, ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Soekarno. Soekarno kan kiblatnya terlalu ke Uni Soviet dan Cina, komunis, ya, dan anti barat. Wah, Soekarno mau anti barat, halus lah kalau bayangkan mengenai jakal berat ke komunis. Nah, Soeharto antitesanya ingin lepas dari Uni Soviet, Rusia, Cina, dan berkiblat ke Barat agar dana dari Barat lancar. Maka dalam pendidikan pun begitu, dibikinlah kerjasama. Kenapa McGill itu dulu baru buka IIS, International Islamic Studies. Jadi kayaknya ya negara Barat mah yang sekolah itu dibiayain ku negara. Oh mahasiswa na, jangan kan oleh bere beasiswa. Jadi siga BPJS diurang, BPJS diurang itu kan duit negara, tapi balik deh ke negara. Tong tong lupatna kan lain. Jadi eh, jadi model misalkan Agis berobat itu gratis di BPJS pada mah eta kene ngarah duit negara teh balik deuna ke negara lewat rumah sakit Bandung Kiwari sebenarnya kan kas negara jadi bolak balik gitu. Lalu apa lagi Kanada teh gitu kan mereka punya kelebihan dana ya daripada kelebihan dana itu buat membiayai yang tidak jelas eh, progresnya mereka ingin yang jelas. Nah kerjanya Indonesia diuntungkan karena dapat beasiswa. Kanada kan sebetulnya untung dan duit Kanada, Kamekil, Timekil balik dia ke Kanada gitu muter sakit. Karena Kanada mah negara kaya, muter duit. Nah, Pak Rasidi di McGill itu statusnya dosen. Karena Pak Rasidi itu dari bawah lama USCG S2 S3 loh. Sarjana pasca sarjana. Di Pak Rasidi mah sarjana lalu pasca sarjana di Sudan di Khartoum lalu pasca sarjana di Sorbonne Prancis can aya S2 S dulu baru langsung doktor pasca sarjana teh belum ada magister. Nah sudah jadi doktor dia dionang jadi dosen di Harvard dosen di McGill jadi Pak Rasidi itu sarjana Indonesia pertama yang jadi dosen di Orientalis. Orientalis itu nama satu disiplin studi asal nama Oriental Studies jadi Orientalism sehingga Islamic Studies kan jadi Islamism atau Islamologi istilahnya di Orientalis itu
orang-orang Barat yang meneliti dunia Timur. Tapi dunia Timur itu kan mayoritasnya Islam. Maka dan musuh terbesarnya yang orang-orang Barat kan Islam. India mah tidak berbahaya, Cina tidak berbahaya. Malah kan Cina ini kebawa ke Barat. Cina, Korea selalu liberalnya juga Barat. Nah, Islam mah ini itu salah satu membuktikan yudhiru ala dinukul di Islam itu beda. Ya, itu juga Cina, itu juga India. Ningali India, wah lu gelo tibatan Barat. Apa tiba batu. Kalau zaman mualim itu zaman PLKJ. Laju film laju film kan. India. Ulah sih ini mah lebih parah tuh batan Hollywood, lebih parah no, esek-esek. Namanya apa? Oh, cuma apa we cina. Lebih wani cina. Jadi eh, Harun Nasution ini dulu ke McGill S2 itu cicingnya di imah Pak Rasidi. Kasarnya diberi daruh ke Pak Rasidi. Sampai kuliah S3, sampai pulang. Maka Pak Rasidi marah. Seharusnya kita di orientalis itu bisa mengkritisi orientalisme. Ari Hamid Nasution madon membebek pada orientalis. Dan sesudah jadi rektor dia kemudian jadi direktur pasca sarjana dan pasca sarjana dia yang Jakarta itu satu-satunya se Indonesia tuh. Baru nanti ada pasca sarjana kedua itu di UIN Jogja. Tapi dosen-dosen nama saya yang Jakarta yang Jogja. Mulai itu baru sekarang menyebar kemana-mana pasca sarjana. Termasuk murid Harun Nasution teh guru-guru Rama Prof. Maman Abdurrahman terus Sarlatif Mustad. Saya dapat info dari Ustaz Rahmat Najib kenal Sarlatif Mustad itu diberesin dokter bentrok kencang. Nah itu tentang alasan di Caknur memaksakan disertasi yang liberal Sarlatif Mustad walau alam. Nah ini kata Harun Nasution berlainan dengan Al-Quran. Hadis tidak dikenal, dicatat, dan dihafal di zaman Nabi. Alasan yang selalu dikemukakan ialah bahwa pencatatan dan penghafalan hadis dilarang Nabi. Karena dikhawatirkan bahwa dengan demikian akan terjadi percampur bauran antara Al-Quran sebagai sabda Tuhan dan hadis sebagai ucapan-ucapan Nabi. Ini penyesatan. Yang benar Nabi melarang menulis hadis karena takut bersatu dengan Quran. Menulis secara resmi disponsori negara, secara resmi untuk masyarakat itu dilarang. Yang beredar tulisan itu hanya Quran saja. Secara resmi. Tapi secara pribadi-pribadi Nabi membolehkan. Dalil-dalilnya nanti ada yang saya tulis di slide berikut. Izin Nabi ke Abdullah bin Amr, pengakuan Abu Hurairah, lalu penelitian dari Mustafa Agumi itu ternyata sudah ada berapa sahabat, hampir 52 sahabat. Nah, ini 52 sahabat, 151 tabi'in yang punya suhuf sohifah. Ya. Ini disertasi beliau ngabongkaran manuskrip-manuskrip yang ada di Timur Tengah. Termasuk dalam kitab Taqyidul Ilm Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi kalau disebutkan hadis tidak ditulis, bohong. Kenyataannya hadis sudah ditulis cuma untuk level pribadi, tidak untuk diterbitkan dalam produk buku buat masyarakat. Memang tidak yang diterbitkan resmi itu hanya Quran. Baru nanti di abad kedua ada, maka istilahnya itu tadwin. Istilahnya tadwin. As-sunnah qoblat tadwin. Mana usah ini? Itu udah mulai spidol sebentar. Sok awal, bicara kelan kuburun. Bisa dipakai ke pasangan mahasiswa. Kan kitabnya juga ada di Al-Khattabi itu As-Sunnah Qoblat Tadwin.
Ada beda antara tadwin jeung kitabah. Tadwin itu yang tadi saya bahasakan penulisan secara resmi diterbitkan. Tadwin istilahnya kodifikasi. Kodifikasi itu dari kodeks. Kodeks itu naskah resmi yang diterbitkan, buku, jurnal, nah itu, buletin, tuh tadwin. Jadi tadwin hadis memang di abad 2 Hijriah, tapi sejak awal itu 52 orang sahabat, 151 tabiin. Kalau dibuka disertasinya ada dokumentasinya, disertasinya. Di saya ada terjemah yang Inggrisnya saya nggak ada. Judulnya teh hadis Nabawi kanon di rumah. Jadi itu penyesatan pertamanya. Kemudian konsekuensinya karena hadis tidak dihafal dan tidak dicatat dari sejak semula, jangan menyebut tidak dihafal ini sepupu dihafal. Abu Hurairah teh kan ngapalkeun hadis. Ibnu Umar teh ngapalkeun hadis. Anu nulis mah Ibnu Amr, Ali bin Abi Thalib di barisan nulis. Tidaklah dapat diketahui dan pasti mana hadis yang betul-betul berasal dari Nabi dan mana hadis yang dibuat-buat. Justru bisa diketahui dan pasti mana betul-betul hadis, mana no dibuat-buat. Ya kan virus inkarnasi. Nih, ya halamannya silakan dicek. Bukunya dipakai kan itu ya. Zaman saya masih dipakai. Zaman saya kuliah 2002, 2003 masih dipakai buku wajib. Ya bukunya ya buku ya. Islam ditinjau dari berbagai aspek yang berakidah, teologi Islam, wajib buku wajib. Minta anak boga. Dalam pada itu jumlah hadis yang dikatakan berasal dari Nabi bertambah banyak sehingga keadaannya bertambah sulit membedakan mana hadis yang orisinal dan mana hadis yang dibuat-buat. Nah ini teori Yosef Shah yang nanti kita bahas di pembahasan yang akan datang. Jadi berkembang beranak pinak ya yang disebut Syahid jeung Tawabi Tawabi Mutabi'at Syawahid dan Mutabi'at. Ayat teorinya di dalam hadis. Di nggak ada satu ilmu pun yang secanggih ilmu hadis dalam meneliti keotentikan riwayat. Tetapi setelah mengadakan seleksinya dia ngaduknya hadis originalnya 3.000-nya bayar. Jadi Hamzah ini menanamkan berarti anu 577 hadis palsu. Jadi menyebar di orang itu badan palsu gitu. Ngaco. Nu palsu aja loba, tapi kan nu sahih terjaga dalam kutub Islam. Tidak ada kesepakatan kita antara umat Islam tentang keorisinalan semua hadis dari Nabi. Ayat ini ngaco. Itu karena teorinya dari awal tadi. Jadi eh, ragam. Yang tadi saya sudah petakan nih 1, 2, 3 tuh. Dalam pada itu perbedaan yang mencolok di antara keduanya terletak pada pengakuan bahwa Al-Quran semuanya orisinal dari Allah. Sedangkan hadis tidak semuanya orisinal dari Nabi. Nya kan bahaya. Dan orisinalnya antara yang diakui orisinal langsung dari Nabi hanyalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Tadi nomor 2. Mutawatir tenan musabibir hiji yang diriwayatkan oleh hampir semua sahabat. Ya, ilmu ahad mah anu orang per orang. Hadis-hadis ini sama kuatnya dengan Al-Quran, keduanya bersifat absolut, harus diterima dan tidak bisa ditolak. Dengan demikian yang betul-betul ada dalam surah dalam Al-Quran dan hadis mutawatir. Dalam buku saya yang tertulis di Islam, disertasi saya itu disebutkan oleh dia cuma 30%. Hadis teh 60% nama. Jadi ya 60% hadis soal itu doib. Mutawatirnya 30% sekarang mau ahad. Jadi hadis sohi itu nambori 60% nama doi. Ngeunah wae sih ya.
Ini otoritas hadis yang tadi kita bahas ya, agar tidak ada ingkar sunnah. Pertama, penjelas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Nabi fungsinya menjelaskan Quran. Jadi jangan dipertentangkan dengan Quran. Nabi itu memberikan penjelasan tambahan. Hukum baru wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Contoh yang diharamkan dalam Al-Quran berapa? Makanan, minuman. 6. 5. Lain opat. 5. Inama harama alaikumul maita bangke wadam kamal khinzir wa muhilla li ghairillahi bi li ghairillah. Jadi AO poma 5 nih 4. Hanya 4 berarti mabok halal. Makanan memang getih di dahar atau di dahar getih mah di ini di bawah. Nah, lalu Nabi menambahkan dalam hadis anjing, mau, elang, haram, keledai, haram. Jadi jangan dipertentangkan. Ah, cenah nu siga ribanya asal nu riba. Riba itu riba nasi'ah saja, riba pinjam meminjam, dan Al-Quran riba pinjam meminjam. Padahal nah, saya riba pada riba tukar menukar barang. Boleh tuh teman. Tapi kudu sesuai Quran lain kan Nabi pun berwenang untuk menetapkan yang baru. Model ideal uswatun hasanah ditaat di total wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a biidznillah. Maksudnya otoritas hadis ini membuktikan bagaimana perhatian para sahabat pada hadis. Jadi ilmu hadis yang ada sekarang, hadis yang sampai kita sekarang itu karena 4 ini. Mustahil ada 4 ini kemudian sahabat abai. Petik Quran mustahil. Maka dengan adanya 4 hal ini dari sejak awal para sahabat, para tabi'in, para ulama serius. Istilahnya itu juhudul ulama. Juhud tina jihad. Juhudul ulama. Seriusan para ulama dalam menjaga hadis. Dan ini sudah banyak yang termasuk di usulul hadis. Aja al-Fatih. Terjemahnya juga ada. Itu buku-buku yang tadi saya sebut, kamu minimal punya PDF. Ya, jadi ya Ariges masih sopan kepasannya perlu coba baca. Waktu-waktu luang itu coba baca. Ada anaknya boleh gitu. Udah ayo cara maca tuh. Harus pintar. Waduh. Tetap ya banyak baca. Cuma memang sifatnya pragmatis itu tergantung kebutuhan, tidak untuk pengembangan studi gitu. Nah, kalau kamu, itulah kenapa kita butuh generasi muda, karena seusia saya di satu sisi sudah mentok untuk pengembangan studi. Kalau kamu masih muda, saya optimis ya, dan anak muda itu bisa lebih mengembangkan. Saya yakin nih Sadan, Riz dan lain-lain itu bisa lebih maju dari saya karena faktor usia muda. Sama seperti saya dulu yakin saya bisa lebih maju dari Ahas, bisa lebih maju dari Ustaz Aceh dalam beberapa hal tentunya, bukan dalam semua hal. Bisa lebih canggih. Udahlah, sisa nama baca lah. Anak berita ngomong tuh, ngomong lebih ke Kaisar. Intinya, ini sistem isnad itu sudah ada sejak zaman Nabi, diabadikan di zaman tabiin. Jadi lain artinya hadis teh kakara aya ilmu hadis teh zaman Imam Bukhari. Sanad teh kakara aya zaman Imam Bukhari. Sanad itu sudah ada sejak zaman sahabat dijaga. Cuma kemudian baru ditulis di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari mau mungkin nulis sana dari mau mungkin ngarekar. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Berkaitan tentang ingkar sunnah, banyak dari kalangan Nahdiyin menuduh Nasiruddin Albani sebagai orang yang mengingkari sunnah, atau minimalnya dia orang yang selalu mendorifkan hadis dengan hawa nafsunya. Bagaimana sih? Karena Ustaz sendiri kan sering menulis tentang
Dulu yang ngajar ilmu hadis S2, S3, Ahmad Lutfi Fatullah Doktor di Suriah. S, S2, S3. S3 nama di Malaysia. Dan dia orang NU, Malas Balad Gusdur, ABG. Di zaman sudah istana, dia di istana. Mau naik tanggul paling muji-muji gitu. Dan katingali mau ngebahas Albani, wah ya Albani. Dan yang mengkritik Albani itu karena memang kaitan madzhab. Saya Albani sendiri memang sudah bikin, ketika saya 4 hari di Malaysia dan Dr. Samsudin Arif, saya susun Albani, wah punya orang Malaysia marah kan jika saya Albani. Paler, ada yang segit, padahal Wahabi. Kan Wan Daud, Prof. Al-Atas mah anti kayak Ibnu Taimiyah. Nyebut lagi ulama pencabar. Ulama pencabar itu ulama sesat. Ibnu Taimiyah, si Albani. Jadi anggap nanti ulama-ulama Wahabi itu sebagai aliran sesat. Prof. Al-Atas. Tapi ayah namun seradange Prof. Wan Daud tepati tarik teuing semenjak tahu muridna Syahada dan ini ketua Wahabi di Indonesia. Ada wadah kan organisasi Wahabi, ketua Wahabi ternyata kerana hati-hati gitu. Oh bau lama budak termasuk Nirwan Saprin. Saprak jadi menantuna Kiai Wahabi, Kiai Jalur Ridwan tuh. Mbah nah di Dewan Dakwah itu murid Pak Nasir, Kiai Jalur Ridwan. Jadi menantuna, pada hati-hati. Jadi itu eh, tidak lebih dari sekadar pertama istilah nate naon akron, akron teh lawan mazhab. Tidak akron, akron teh artinya pasangan, pasangan diadu, pasangan protagonis dan antagonis. Yang kedua, kalau memang ada yang keliru dari Syekh Albani, jangan ditembak orang, udah aja teliti hadis. Tong boro orang yang kuat tuh, guru MTG mengajar ilmu hadis di pasaran 27 anti pisan kasih Albani. Robi di anti pisan. Ngan di pasaran 27 mah ada menahan diri apa layangannya ya saduh senang. Gitu. Tapi itu mustahil tuh. Jadi, saya dapat cerita dari Ustaz Yusuf Tajri, ngecek Ustaz Ibro, wah anak cina di Japri, Ustaz Robi. Wah itu kan Syekh Albani. Yo Syekh Albani mata kitabna silsilah hadis soya, silsilah hadis Cudaipa puluhan jilid. Hari antum mana cina karya gitu kan. Nyampe cina tengah jawab, tak cina bisa murid antum kan. Nah, udah mulai guru-guru, udah medunungan kan. Tapi cakep ya, buat sengaja kan tong diseragam penting gak bisa buat tujuh. Ya, anu salah pinan, kan saya review pas meeting nggak bisa balik. Saya tahu cuma ngatung-ngatung tujuh. Kan bayar, cerita ngerah ayah warna-warnina, salah pin ayah kamu bala ayah pauji. Wah ngatur, udah ayah warna-warnina minimal baru latte apal gitu. Nah, jadi kalau mau mengkritik Albani, kritik saja secara fair. Apakah penilaian dia salah? Kalau salah silakan dikritik sebelah mana salah. Dan kembali kepada pernyataan Ibnu Taimiyah ketika beliau mengkritik Al-Ghazali. Kata Ibnu Taimiyah, kalau saya mengkritik Al-Ghazali itu mengkritik 1 dari 1000 kebaikan. Itu kudu. Kalau Ibnu Taimiyah itu, wah, apa Al-Ghazali banyak Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengakui. Ini jika anak tadi ke Hasan, Kak Ustaz Aceh, ya, Kak Ustaz Abdurrahman. Yang saya kira itu 1 dari 1000 kebaikan beliau. Sehebat-hebatnya saya tetap nggak bisa menandingi kehebatan anak. Nggak bisa menandingi kehebatan Ustaz Aceh Jakarta. Tapi sepeda takdir.
teuing gaji mah. Ya channel gaji mah nyata mah selebritis selebritis versis. Satu yang saya syukuri dia semadar dengan saya gitu ya, Islamisasi. Karena dulu ketika saya beres di eh ketika kuliah bareng bapak ini, wah nah cerita dong itu sana sudut apa Al-Quran, matakan semua macam apa Al-Quran. Terus pas mau terbitin buku Islam liberal dibaca tamu, disertasi anak di kopi rumahnya, foto dibaca tamu, bapaknya di bola di jajaran Setiar gitu sadade di kiblatnya tadi di Bandung. Untung tuh ke dosen-dosen IAIP Bandung. Nggak bisa dari IAIP Bandung mesti liberal gitu. Jadi itu saja kita Fred. Saya dulu ketika di Malaysia pas bilang, wah saya jawab kan Ustadz sudah ada kitabnya Rahlat dari Syekh Albani. Oh ada, yang mana? Itu yang 11. Wah ada di perpustakaan saya. Mana lagi fotokopi si orang yang dibaca. Ini, oh ya, saya baru ingat saya punya kitab ini. Ini aneh sambil di Malaysia opat mau tektakan kan tuh di sini mau tektakan perpustakaan, perpustakaan Istek, perpustakaan IAIN, lalu perpustakaan di rumah, terus saya bukaan nanti. Ya nama udah aman bapak tukang puasa. Pikiran dahar pentingnya untuk ini. Oh iya, iya. Saya baru tahu jenis saya Alban. Jadi saya Albani sendiri banyak dalam silsilah Sohiyah atau silsilah Do'ifah ini meralat penilaian saya yang dulu. Jadi orang tuh kudu lebay. Masalah etama itu udah Imam Syafi'i ayat kaul kodim ya kaul jadi pengamal. Yang lain silakan. Di ragam pemikiran Karsono ini kemudian Ustaz berbeda pendapat dengan Dewan Isbah karena ini apa titipan pertanyaan dari beberapa teman di salah satunya Rifki yang satu. Nyada nu berpikir jika anu tak anu loba anak-anak mungkin boleh jadi artis. Jadi sasarannya ke saya. Anak jadi artis di usia muda jika gaji ayeuna kan gaji mah cari aman. Hari anak mah cari aman baik. Hari memang wakul hak wakal lautan amur dan maka dari itu saya ujulan ya diseureun ti PP teh alhamdulillah. Ini dibetot teh ka PP. Yang ujulah teh saya. Ujulah dari Garut saya mundur, dari PP mah sepupu mundur, ya, dari Dewan dari semua. Karunya ke Batur capek ku anak. Kamu ada amin juga tuh capek ku anak. Dia apa yang datang dari saya, wah juga nanti langsung naliti menandinginya gitu. Karunya yang lain lain beliau aja banyak. Yang seperti saya banyak. Cuma kebetulan mereka bukan artis, artis versi Islam, artis selebgram. Kalau saya seharusnya mungkin artis jadi sorotan terungkul. Jadi posisi saya dan Dewan Isbah ya seperti tadi kita menghargai mereka sebagai ulama, guru-guru kita, dan saya nggak pernah merendahkan mereka. Baru-baru Dewan Isbah tuh NUI lah buana direndahkan. Saya kan sering bilang cari video rekaman ceramah saya mana nu anang nggak hina mulu dan nina yasinan mulai respect. Kira ku KNU kan mulu dan kan yasinan orang respect ke guru orang tidak respect kan saya nggak pernah tidak respect. Saya respect. Saya hanya menempatkan Dewan Isbah dalam salah satu kepingan dari kepingan-kepingan keilmuan dan ulama lain gitu. Men aya nu naon ngarasa jadi hati tengah lebah gitu. Siga nu masang bendera Jeli Roger jero kepanasan. Makan makan lebah gitu. Maneh teh lagi orang mas santu.
One Piece tuh ngaranna ge lain One Makar. Bari anak teu pernah nyawa naon One Piece teh. Teu pernah lalajo, teu pernah maca, teu pernah nempo teh. Nempo teh gambar eta heuh. Ada lagi? Cukup? Ya ngajak bisa genep teh kan anak mah puasa siap-siap. Satu lagi, Ifahri Arif Saksena gak masuk. Bahwa Reski mana Reski? Nggak ada absen. Ada Rusda. Punten Reski. di kampus. Lagi di kampus itu bimbingan. Di mana tuh orang mana? Oh, Jamika, teman Azmi. Iya mah orang dia. Si bapak dia kayak gitu. Hah? Masih di dia. Orang Tasiknya. Garut. Ya orang mana? Ancamannya Ancaman. Ya di YAI Bandung. Ya di mana? Alis. Pernah di mana di mana nih? Alumni Pajajaran. Oh, dia angkatan sama. Berarti angkatan sama. Angkatan sama berarti. Ketua RG sah. Ini siapa? Adli di mana? Al Barokan. Itu Isra dia temannya. Oh, di Cipete. Kuliah di mana? Aja. Ya, cukup. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasul.